warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Amalia dengan NIM 2104045010001 dari kelas BK 3A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS BK Belajar dengan tema pentingnya manajemen waktu dalam pengembangan diri peserta didik. Yang pertama itu pengertian manajemen waktu. Menurut Sigdanger dalam GIA 2014, manajemen waktu adalah tindakan atau proses perencanaan dan pelaksanaan pantauan sadar atas sejumlah waktu yang digunakan untuk aktivitas khusus, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Manajemen waktu membutuhkan sejumlah skill, alat, dan teknik yang digunakan dalam mengelola waktu untuk menyelesaikan suatu tugas dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, menurut Humes dalam ADBC 2013, manajemen waktu secara singkat dapat diartikan sebagai suatu seni mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan, serta menganggarkan waktu seseorang untuk menghasilkan kerja lebih efektif dan produktif. Waktu adalah sumber daya berharga, tidak dapat diganti dan tidak dapat diubah. Maka dari itu, sangat perlu untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Manajemen waktu mencakup kegiatan menata, menjadwal, mengorganisasi, dan mengalokasikan setiap waktu seseorang yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas hariannya. Kemudian yang ketiga, menurut Purwanto dalam Nur Hidayati 2016, berpendapat bahwa manajemen waktu adalah proses harian yang digunakan untuk membagi waktu, membuat jadwal, daftar hal-hal yang harus dilakukan, pendelegasian tugas, dan sistem lain yang membantu untuk menggunakan waktu secara efektif. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu merupakan suatu seni menata, mengorganisasi, menjadwal, dan menganggarkan waktu yang tersedia untuk tujuan menghasilkan kerja yang lebih efektif dan produktif. Kemudian, menurut Levin 2007, masalah seputar manajemen waktu yang seringkali muncul di kalangan pelajar dapat berbentuk seperti: yang pertama, merasa tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas dan kegiatan yang dimiliki. Kemudian yang kedua, seringkali menyelesaikan tugas di menit-menit terakhir batas pengumpulannya. Kemudian yang ketiga, kesulitan untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Kemudian yang keempat, merasa profesionalis. Kemudian yang kelima, selalu merasa panik dalam menghadapi waktu-waktu krisis menjelang deadline. Kemudian yang keenam, seringkali tidur lambat untuk menyelesaikan tugas dan datang terlambat ke sekolah. Kemudian yang ketujuh yaitu merasa bahwa semakin banyak waktu yang dimiliki, maka tugas-tugas pun ikut berkembang dan lebih banyak dari yang sebelumnya. Kemudian yang kedelapan yaitu merasa bahwa semakin banyak waktu yang dimiliki, maka tugas-tugas pun ikut berkembang menjadi lebih dari yang seharusnya. Kemudian selanjutnya, menurut Levin 2007, langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk dapat meningkatkan keterampilan manajemen waktu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpikir strategis. Berpikir strategis adalah ketika individu berpikir sebelum bertindak. Berpikir strategis akan memberikan perbedaan kualitas antara
waktu atau jangka waktu penyelesaian tugas dengan realistis. Kemudian yang keempat yaitu menerapkan strategis penggunaan waktu. Hal yang harus individu perhatikan adalah menyusun rencana cadangan, kemungkinan hambatan dan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Kemudian selanjutnya saya akan masuk pembahasan bagian B, yaitu pentingnya manajemen waktu bagi peserta didik. Untuk itu, manajemen waktu sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini. Tidak hanya untuk masa sekarang, manajemen waktu juga sangat dibutuhkan di dunia kerja nantinya. Sebab pandai manajemen waktu dengan baik akan mengantarkan seseorang kepada kesuksesan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk manajemen waktu dengan baik. Antaranya yang pertama yaitu prioritaskan hal yang penting. Seringkali kita sebagai mahasiswa atau siswa memiliki tugas yang banyak. Ketika banyaknya tugas akan pekerjaan yang harus dilakukan, selesaikanlah terlebih dahulu mana yang dirasa lebih penting. Setelah itu baru lanjutkan dengan pekerjaan berikutnya. Sebab dengan mendahulukan pekerjaan yang lebih penting itu beban pikiran kita tentunya akan berkurang dan pikiran sedikit menjadi lebih rileks. Kemudian yang kedua yaitu istirahat yang cukup sangat dibutuhkan untuk menjaga kebugaran tubuh. Dalam sehari minimalnya kita harus tidur selama 7-8 jam. Istirahat yang cukup akan membuat otak lebih segar ketika bangun di pagi hari, dan hal ini juga akan membuat kita lebih efisien melanjutkan aktivitas keesokan harinya. Kemudian yang ketiga yaitu berhenti membuang waktu. Biasakanlah melakukan sesuatu itu dengan teratur dan sesuai perintah yang telah diberikan. Hal ini bertujuan agar dapat mengurangi penggunaan waktu yang panjang dalam menyelesaikan dan memeriksa kembali pekerjaan yang telah dilakukan. Dengan ini, waktu tidak akan terbuang sia-sia untuk hal-hal yang sepele dan tidak berguna, sehingga kita bisa melanjutkan pekerjaan yang lainnya. Kemudian selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan bagian C, yaitu pengaruh manajemen waktu dalam meningkatkan keterampilan peserta didik dengan teknik self-modification. Corey 2009 mengatakan bahwa self-modification merupakan teknik yang serupa dengan self-management. Teknik self-modification ini merupakan salah satu teknik pada pendekatan behavioral. Teknik self-modification menurut Watson dan Tart 2007 merupakan proses konseling mengatur perubahan tingkah laku diri dengan satu atau lebih dari satu strategi dengan rangsangan internal maupun eksternal untuk menghasilkan perubahan tingkah laku serta dilakukan pengawasan selama melaksanakan proses tersebut. Menurut Corey 2009 terdapat 4 strategi dalam teknik pengelolaan diri, yaitu yang pertama self-monitoring atau mengawasi diri, di mana self-monitoring ini adalah suatu proses di mana konseling mengamati dan mencatat segala sesuatu tentang dirinya dalam lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu stimulus kontrol atau pengawasan rangsangan luar. Stimulus berperan pengembangan media
dapat atau lebih atau telah dicapai dapat menyelesaikan